Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، sidang majelis kajian keluarga di Kuala Lumpur, Malaysia, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini di negeri jiran di Malaysia, di Kuala Lumpur khususnya, kita berkumpul di tempat ini meneruskan niat untuk sama-sama belajar mendalami syariat agar memiliki kondisi dan keadaan yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini, dan kita mendapatkan kebaikan yang banyak di akan datang nanti insyaallah. Karena pengumuman dalil dalam Quran itu Allah berfirman, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wa nuhyana hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dalam Quran ada ayat di surat An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa beramal soleh, laki kah dia, perempuan kah dia, dalam kondisi beriman, berjanji yang hayatan thayyibah, akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan yang lebih bagus. Bahkan dikatakan walana jannah ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang dilakukan oleh dia. Sehingga bersemangatlah kita pada hari ini untuk lebih mendalami syariat dalam rangka menjadikan waktu yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini. Islam yang kita berada di atasnya ini agama yang melarang kita untuk putus asa. La ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau memang pernah terjadi keburukan dalam hidup, bukan berarti tidak ada kebaikan yang akan datang. Indahnya agama menggiring kita untuk mengerti bahwa al-amal ikhwatiniha. Orang Islam itu diingatkan al-amal ikhwatiniha. Amal itu tergantung akhir, bukan awal. Karena kita tidak bisa memilih takdir yang Allah takdirkan. Beragamlah kita dilahirkan, kehidupan pada awal di atas dunia ini dengan kondisi yang berbeda. Ada yang lahir di keluarga yang kaya raya, dari kecil sudah terfasilitasi.
Ada yang memang terlahir di keluarga miskin yang hidup tanpa fasilitas. Ada yang besar dididik, dilahirkan di keluarga yang mengerti agama. Ada yang terlahir di lingkungan keluarga yang anti agama. Kita tidak bisa pilih takdir. Ada yang ayahnya orang soleh, ibunya soleha. Ada yang ayah ibunya orang yang gak menjanjikan kesolehan dan kesolehan. Ini kita nggak bisa pilih takdir, tapi agama sportif kok. Orang nggak dilihat awal, tapi dilihat akhir. Maka perlu kita pahami ketika Nabi menjelaskan berkaitan dengan bahasa hati. Karena kita bakal membahas tentang hati dan penyakit hati dan obatnya ini. Kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluha al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu. Ala wahiyya qalb. Siapapun mereka, bagaimanapun kondisi mereka dilahirkan di lingkungan seperti apa, Nabi hanya mengatakan dalam diri mereka itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah tersebut baik, maka baik seluruh badannya. Kalau buruk-buruk seluruh badannya. Dia mau orang Malaysia kan, orang Indonesia kan, bule dari pojokan Europe atau mungkin orang Arab sekalipun, toh Nabi mengatakan la farqa baina Arabin wa ajabin illa bitaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Allah nggak membedakan suku bangsa. Wa ja'alakum syu'uban wa qabail. Targetnya cuma satu, lita'arafu, untuk saling mengenal, mengikat diri di atas agama yang mulia ini. Maka Nabi yang menginformasikan, ketahuilah wahai manusia, bahwa sesungguhnya inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kalian ini ada segumpal. Kalau segumpal darah tersebut baik, maka baik seluruh badan kalian. Kalau buruk seluruh badan kalian. Kok pakai bahasa badan? Iya. Kita ini makhluk yang bernama manusia, beraktivitas dengan indera yang kita punya. Maka satu riwayat Nabi pernah mengatakan bahwa kata Rasulullah SAW, bahwa setiap pagi itu seluruh berkata kepada hati, wahai hati kami tergantung kamu. Tangan kaki sambil. Karena kalau hati baik, pasti mata melihat yang baik. Kalau hati baik, pasti telinga mendengar yang baik. Kalau hati baik, pasti tangan menyentuh yang baik. Kalau hati baik, kaki ini akan melangkah ke tempatnya. Ya, sementara hati ini bisa baik tergantung yang dilihat, tergantung yang didengar. Kalau yang kau lihat baik, hatimu baik. Tapi kalau yang kau lihat buruk, ya hatimu buruk. Itulah yang kau dengar. Kalau yang kau dengar baik, hatimu baik. Kalau yang kau dengar buruk, hatimu buruk. Kalau hati sudah baik, maka yang keluar pun akan baik. Tapi kalau hati sudah buruk karena memandang mendengar yang buruk, pasti semua produknya pun buruk. Ucapannya pasti buruk, ya. Gerakannya pasti buruk. Badan itulah alat bantu untuk menciptakan sebuah aktivitas. Ada satu rujukan buku yang ditulis oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab membuat satu buku tentang tazkiyatun nufus. Beliau orang yang mengatakan bahwa hati itu ada macamnya. Ada 3 macam hati. Sebelum kita masuk kepada penyakit hati, kita mesti tahu ini. Oh, hati di kacamata ulama itu ada 3. Yang pertama, yakni hati yang sehat. Hati yang sehat. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati. Yang ketiga, hati yang sakit. Beliau mengatakan hati yang sehat ini berkait dengan surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Dalam Quran itu ada informasi tentang hati yang sehat. Allah berfirman,
Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada yang Allah firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adalah hari, satu waktu nanti, hari di mana la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tersebut harta yang kau cari, yang kau pulang, berangkat pagi pulang sore, sampai ninggalin keluarga untuk nyarinya aja, akan tidak bermanfaat. Banun wala banun. Anak-anak yang kita miliki pun yang menjadi qurrata ayun, yang kita kerja pengen buru-buru pulang, di rumah tak pengen keluar bersama mereka. Allah bilang, ada satu hari nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak bermanfaat harta yang kau cari, harta yang kau banggakan, anak yang membuat kau tersenyum ketika melihat mereka canda tawa, atau menangis ketika membuat kamu sedih. La yanfa'. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Maksudnya apa, Ustaz? Ya, jadikan harta yang kau punya, jadikan anak yang kau miliki itu membuat hatimu sehat. Kalau cuma buat jadi koleksian dalam hidup, buat apa? Kita banting tulang, punya harta, punya rumah, punya mobil, motor, tanah luas, ladangnya, masuk ternak di mana-mana. Tidak cukupkah kawan kita yang meninggal kemarin kita bertakziah? Lihat, apa iya ada orang Islam meninggal bawa sertifikat tanah gitu? Apa iya ada orang Islam meninggal bawa STNK BPKB gitu loh? Apa iya hartanya masuk ke lubang kubur? Kita cuma beda komplek, beda ukuran rumah. Ada komplek mewah, ada perumahan mahal. Tapi kan lubangnya sama 2 kali 1. Nah, Islam ini pengen yang kau punya itu membuat kamu itu punya hati yang sehat. Karena dalam agama kita ini hidup bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah punya anak atau nggak punya anak, sukses atau gagal, bukan. Agama ini lebih kepada bagaimana kamu bersyukur, bagaimana kamu bersabar. Dunia ini cuma transit, dunia ini cuma numpang lewat, cuma yang sehat, yang paham seperti itu. Dibilang dalam ceramah-ceramah, berteman dengan si miskin yang betul-betul bersabar dengan ujian yang berat yang dia jalani itu, keduanya meninggal. Orang baik, yang kaya rajin sedekah baik sama orang-orang miskin, yang miskin pun sabar menghadapi kenyataan, tidak pernah komplain, tidak pernah menghalalkan yang diharamkan. Meninggallah mereka. Ketika meninggal dibangkitkan di akhirat, kok ya si miskin masuk surga ketimbang si kaya. Selang 40 masa, selang 40 tahun si kaya baru masuk surga. Apa ditanya sama si miskin? Tuhan dulu kaya kita. Saya aja sering ditanya. Tuhan bisa masuk. Jika enak duluan masuk surga nih, bahasa kita sih gitu. Jika enak nih kita duluan masuk nih gitu loh. Kata si kaya, ya karena kan saya banyak yang ditanya. Kata Yus'al Al-Mali min aina iktasabahu wa fima. Kaki saya kagak geser di padang mahsyar kemarin sampai ditanya semuanya. Yang paling berat tanya harta tuh, dari mana tuh harta didapat, kemana dialokasikan, panjang. Perusahaan banyak, uang banyak, aset banyak, itu bakal ditanya itu nikmat. Bahkan saya ditanya di pinggir lubang dekat neraka yang bau busuk, begitu. Makanya lama masuknya 40 tahun termasuk nih. Kata si kaya, lu miskin kok bisa masuk cepetan ke surga? Kenapa tuh? Kata si miskin, apa yang ditanya? Gitu. Saya mau gak punya apa-apa. Iya, lihatlah sikap bijak ulama menyampaikan riwayat ini. Untuk kita tahu kalau dunia ini cuma survive kita. Kita cuma bertahan hidup untuk mendapatkan hati yang sehat. Makanya ayat mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim.
Kecuali orang yang datang ke Allah dengan hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang nggak terwarnai dengan fitnah dunia. Dia akan jadi orang kaya. Ayo jadi orang kaya, karena kita diperintahkan jadi orang kaya. Allah yang bilang pemerintah jadi orang kaya. Al jihad fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum, itu dalil. Ayo kita jihad. Jihad yang paling utama dengan harta dan jiwa. Berarti kan harta jadi orang kaya gitu. Taklukkan dunia dengan harta yang kita punya bukan untuk merasa memiliki dunia. Karena ketika kita punya dunia, wallahi dunia ini betul-betul menjanjikan kebaikan yang banyak. Kalau orang berilmu, dia tahu gara-gara dunia akan tersikap kemuliaan akhirat. Makanya hati yang sehat, ya begini dikatakan hati yang selamat. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 1 ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Orang yang beriman, janganlah kalian bersikap lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya selamat itu tidak mungkin bertindak kecuali di atas syariat. Ini hidup kita terbrainwash oleh kondisi dunia yang menganggap hidup ini bertambah, padahal berkurang. Makanya kadang-kadang kalau orang tahun katanya ada ulang tahun kan, ada happy birthday kan, bernyanyi panjang umurnya, panjang dari mana? Lubang kubur depan kita Senin, Selasa, Rabu apa nyemplung itu panjang dari mana? Nggak ada cerita panjang. Umur makin pendek. Bocoran Nabi itu kan umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Ya, 60-70. Itu ada yang lebih cuma sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Amin. Ya. Cuma Nabi kasih bayangan udah 60-70 kebanyakan begitu dah kurang lebih. Akan saya kalau bilang di Jakarta saya suka ngomong kalau sekarang umur 50 lebih nih, 52, 53, kalau umur Nabi itu kan 63, betul? Sekarang udah 50 lebih, 40 lagi kan gitu. Emang mau berapa umur? Sekarang ya, katakan modal di sini. Ya katakan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih, entah kapan usia kita ditutup sama Allah. Ya, cuma dikasih bocoran baina sitin wa sab'in, antara 60-70 gitu loh. Yang mesti kita pikirkan usia 60-70 itu makin mendekat. Berarti kan masa kita makin berkurang. Sampai ulama mengatakan lan tajiyal ayyul lati maudad. Hari yang pakai itu bakal balik. Sekarang di Kuala Lumpur, Malaysia. Apa ini? Dia diberikan ilmu, belajar ya, bisa belajar barang itu. Makanya jangan sampai khotbah bin itu bilang, kalau memang kita di waktu ini nggak kembali, kita cerita pada tantazil sholat, tidak asma pada dosa. Kalau kamu hari kemudian kesempatan berbuat baik, jangan tunggu sore. Fastabiqul khairat, berlomba mendapatkan kebaikan. Karena waktu tidak kembali. Ya. Kadang-kadang kita menyesali waktu yang lampau ini, terus tergumam dalam hati kita tentang kesalahan yang pernah terjadi. Padahal kena mengambil sikap udah sih yang mudah-mudah. Ya, ke depan kita bikin lebih baik karena ada orang yang sempurna. Kullu bani Adam khata, setiap anak-anak punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang punya salah orang yang mau bertobat. Agama ini indah sekali, niat akhir bukannya awal. Makanya pandai-pandailah bermuhafazatu ala salafis sholih wal jadidil aslah. Pandai-pandailah menyimpulkan kesalahan yang pernah terjadi untuk jadi kebaikan yang akan datang. Nah, kita punya Allah yang maha baik loh.
Makanya kalau Allah yang maha baik ini kan, ampunan Allah itu lebih besar ketimbang dosa yang kita lakukan. Jangan suka untuk minta ampun sama Allah. Ya ibadi, kata Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. La ataitani bi qurabil ardi khataya. Thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Wahai hambaku, hambaku, kata Allah. Kalau kalian nanti mendatangiku menyeret dosa sebesar langit dan bumi untuk minta ampun kepadaku, selama kau tak berbuat syirik kepadaku ketika meminta ampun, datangkan ampunan sebesar dosa yang kau lakukan. Soalnya jadi jangan suka untuk mengoreksi diri ya, akan masa lalu yang pernah terjadi untuk kebaikan yang akan datang. Ini bab hati yang sehat. Hati yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati ini mutlak. Ulama bilang hati yang memang tidak mengenal Rob yang menciptakannya. Ini hati orang-orang sekuler nih, orang-orang liberal yang menganggap bahwa masa depan kita yang buat hari ini. Takdir itu kita yang melakukan pada hari ini, sehingga yang akan datang tergantung hari ini. Sementara Nabi kita bilang, Innallaha qaddara wa qadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sana. Nabi sudah bilang, kita ini cuma skenario lah, di atas skenario yang sudah dibuat. Karena takdir telah dibuat sama Allah. Besok kita bakal kaya atau miskin, Allah udah tentuin. Walaupun kita nggak pernah tahu bagaimana kondisinya. Nabi cuma kasih bocoran, la yarudul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Cuma Nabi sudah bilang Allah telah takdirkan takdir manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Udah ditakdirkan sudah. Bahkan satu riwayat dikatakan ketika bayi berusia 40 hari yang ketiga atau usia 4 bulan dalam kandungan seorang wanita, seorang ibu, yursalu alaihi malak, diutus malaikat ke dalam kandungan tersebut, wa yanfuhu bihi ruh, ditiupkan roh di bayi hidup. Makanya bayi kalau udah 4 bulan ada ruhnya, keguguran, dimandikan seperti main layaknya. Kalau belum 4 bulan udah kubur biasanya tanpa ada ritual gitu loh. Karena belum ditiupkan roh. Sudah ditiupkan roh pada usia 4 bulan. Yang kufu fihi roh. Wa yuktabu bi arba'i kalimat. Ketika roh ditiupkan, ditetapkan 4 ketetapan takdir. Ini kita yakin, ini akidah kita. Makanya kalau orang bilang masa depan kita yang buat, aneh aja. Aneh sekali. Kalau memang Allah telah buat, tugas kita cuma menjalani. Orang bilang, saat kita kalau nggak kerja nggak dapat duit, saat begini bro, ya. Kalau masalah uang itu mah urusan Tuhan. Tiap orang itu memang nggak punya gaji, tapi tiap orang punya rezeki. Waktu kita kerja kemarin, berangkat pagi pulang sore, gaji mingguan, gaji bulanan, nggak kebeli tuh buah-buahan sama biskuit, apalagi martabak. Heran, pakai masuk UGD. Itu banyak buah, banyak biskuit bro. Itu kita nggak beli. Ada aja yang nengokin. Itu kan rezeki ya. Ini kalau bicara logika. Dulu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ini pernah ngobrol berdua. Kata Imam Syafi'i, guru, bahasa kita biar gampang. Ya. Guru, kita kan nih harus keluar dari rezeki. Gak bisa rezeki datang gitu tanpa kita cari. Kata gurunya yang gak gitu juga Syafi'i. Gak gitu juga, kalau rezeki mau dari yang atur. Imam Syafi'i keluar dah, keluar dari majelis, dia cari. Ada orang sedang panen kurma. Orang panen kurma, Imam Syafi'i bantuin panen kurma. Selesai panen, kerja, dapat sekarung kurma. Dibawa itu kurma sekarung, ngadep ke gurunya Imam Malik nih, guru kau. Aneh keluar, cari kerja, dapat sekarung kurma. Berarti rezeki dicari. Ada gurunya apa? Anda nggak keluar dapat. Anda nggak keluar dapat dan dibawain. Ya rezeki seperti itu gitu loh. Rezeki maut jodoh ini takdir.
Jadi fungsi kita keluar ngapain Ustaz? Membuat karakter rezeki tersebut. Makin banyak peluh yang kita keluarkan ketika mencarinya, makin dekat kita sama Allah, makin berkarakter. Maka jangan heran kalau Pak Tani itu banyak punya anak yang jadi ulama. Anak keringetnya halal, waktunya nggak terbuang, ibadahnya maksimal. Jangan heran kalau pejabat, anak-anak itu menemuin penjara, karena korupsi, karena narkoba, dan lain-lain. Ya, karena peluhnya nggak seperti peluh petani tadi. Hei, kita ini minta yang baik ke Allah yang baik loh. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh baik, cuma terima yang baik. Kalau pengen punya anak yang baik, ya cari rezeki yang baik, nikah dengan yang baik, kemudian didik dengan cara yang baik. Tidak ada kebaikan didapatkan dengan cara yang tidak baik. Ya, Masya Allah. Kita disuruh pahami, ada hati yang tidak kenal Allah. Ini hati yang mati. Dia kenapa nih harusnya kalau nggak menjadi haris yang mati. Padahal banyak yang kerja aja kalau mati. Malah yang kerja mati juga ketabrak. Ya, kadang-kadang kita suka lupa nih. Kalau sesungguhnya semua tadi ditakdirkan sama Allah itu hati yang mati. Ya. Kemudian hati yang sakit. Hati yang sakit ini la yamutu wa la yahya. Hidup enggak, mati enggak, sakit di hati. Biasanya orang-orang yang suka suzon aja sama Allah. Lihat dia nih kayak sekarang kita tinggal di klaster kayak gini. Ada nomor rumah 38, 39, 40, 41. Itu herannya rezekinya kalau enggak 38, 40 gitu. Kata yang 39 saya kapan sih Tuhan gitu lengkap melulu gitu ya. Padahal kita mesti berhusnuzon kepada Allah bahwa apa yang Allah berikan pada nomor 38 atau 40 itu yang terbaik. Karena kalau bahasa Tuhan dalam Quran itu kan Allah likulli syai'in qadran, semua sudah punya ukuran, sudah punya mikdar. Kita disuruh senang lihat orang punya kenikmatan, jangan komplain dengan apa yang kita lihat. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan takdir yang baik ke orang dengan ragam, berbeda. Kadang yang dikasih ke orang itu baik, ke kamu belum tentu baik. Karena yang tahu yang terbaik buat kamu seperti apa? Kita sama Allah. Dia enak banget, Ustaz. Rezekinya gampang. Ya Allah, Ustaz, kalau boleh jujur, Ustaz. Ini teman aku, Ustaz, sama aku, sholatnya banyak aku loh, Ustaz. Aku berani adu sholat, kan? Aku adu sholat. Ini temanku ini kan nggak pernah sholat. Tapi rezekinya gampang, kan? Aku sholat apa yang aku nggak kerjain, kan? Semua aku kerjain. Apa kadang-kadang bingung sholat apa lagi, ya gitu banyak aku nggak sholat. Tapi kok rezekinya susah, kan? Aduh, rezeki ini yang kamu maksud apa gitu loh. Karena tiap orang bicara rezeki itu ragam. Ada yang bilang rezeki itu ya punya rumah mewah, mobil mewah, ya istri cantik, suami ganteng, anak lucu itu rezeki. Tapi dia lupa rezeki bukan cuma itu. Ketika sehat badan kau bisa beribadah, ketika kau bisa menatap dua pemandangan paling indah di muka bumi, menatap Ka'bah, menatap wajah orang tua sendiri, ini semua nikmat rezeki. Karena banyak orang yang mobile dalam hidupnya, perusahaannya banyak, franchise-nya banyak, tapi dia nggak bisa menatap wajah orang tuanya. Bahkan dia nggak punya waktu untuk melihat anaknya tumbuh berkembang. Bahkan kesibukannya sampai lupa ada kiblat yang mesti dia datangi, yang dijanjikan laisa lahul jazaa'il jannah, surga yang menanti dengan tawaf kamu, dengan wukuf kamu. Banyak orang yang disibukkan dengan dunia sampai lupa hidup bukan untuk dunia. Kalau hati yang sakit itu berpikirnya begitu, ya berprasangka buruk sama Allah. Padahal Allah sendiri mengatakan, jangan kau sangka buruk sama aku. Aku ini menurut prasangkamu, kata Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku ini menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku pikir aku ini kejam, ana syahidun iqab. Aku ini maha kejam, kata Allah. Kalau hambaku pikir aku ini baik, ana rahman, ana rahim. Maka jangan berprasangka buruk sama Allah. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum asbahtum minal khasirin. Prasangka buruk yang kau sampaikan ke Allah,
keburukan yang bakal kau rasa. Yuridullah bikumul yusra, wa yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, yang gampang, nggak pengen yang sulit. Kamu ini merasakan kesulitan apa? Karena negatif thinking sama Allah. Kamu atur Tuhan, doamu aja ngatur Tuhan. Kalau ngomong, ya Allah, dengarkanlah aku. Kayak Allah nggak dengar dia. Gitu. Ya Allah, lihatlah aku. Kayak Allah buta. Gitu loh. Ini kan ngatur Tuhan. Makanya ketika Nabi Allah Ayub alaihissalam, pernah dengar cerita Ayub yang sakit, terkena penyakit yang nyaris tidak ada yang bisa menyembuhkan di muka bumi ini. Penyakit yang paling berat, yang paling Allah ciptakan di muka bumi, penyakitnya Nabi Ayub. Itu kalau pada apal doa Nabi Ayub, ngerti dah. Ayub itu mengatakan dalam doanya, karena sakit yang teramat sangat, dia katakan, Ani masaniyatu wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, Ani masaniyadur, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini kena sakit. Anta arhamur rahimin, kau maha kasih, maha penyayang. Ada gak kata minta sembuh di situ? Kalau kita kan migrain dikit aja, Rabbana ati bil ba'sa isbi anta syafi la shifa illa shifauka shifa dari masbini, gitu ya. Boleh, mengajarkannya begitu. Standar kita ini pasti minta Rabbana, Rob yang menciptakan manusia, anta syafi, oh yang maha menyembuhkan, maha menyehatkan, la shifa illa shifauka, tidak ada kesehatan itu kesehatan yang kau berikan, shifa anda ibadur sahoman, kesehatan yang gak pakai rintihan lah gitu ya. Wajar, fasbi ini sembuhkan aku, sehatkan aku. Tapi Nabi Ayub tidak minta sehat, karena dia tahu, kalaupun dia dikasih sakit sama Allah bukan azab. Karena kita berkeyakinan, jangankan sakit yang berat, yang ringan pun ba'duri yang kita injak, setiap sakit kita rasa itu satu dosa rontok, apalagi yang berat. Ada orang perempuan kena epilepsi, ya, ayam, nggak boleh lihat ini berbusa, mulutnya kejam-kejam, gitu. Ini perempuan muda hitam legam lah. Ya, orang nggak suka lihat karena nggak pasti nggak cantik lah ya, hitam legam muda pula dia. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini kena penyakit epilepsi ya Rasulullah. Kenapa mesti datang ke aku? Karena kalau kambuh penyakit ayan itu, soal kita di tersingkaplah aurat gitu loh. Saya malu, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah hilangkan penyakit epilepsiku. Kata Rasulullah, kamu datang orang yang tepat. Aku kalau berdoa pasti mustajab. Kata Tuhan, hilang penyakitmu. Gitu ya. Cuma sekedar aku kasih masukan nih, kata Rasul. Kalau kamu sabar, setiap penyakit epilepsimu, ayammu ini kamu sabar, surga. Apa Rasul? Setiap kambuh, situ sabar, surga. Serius Nabi, serius. Udah jangan didoain, epilepsi aja lah kalau begitu. Paling berapa tahun habis kalau bicara umur kan. Tapi begini Rasul, tolong dong minta sama Allah. Kalau penyakit ayanku, epilepsiku ini kambuh, tolong Allah tutup auratku. Itu yang khawatirkan Allah. Ini budak hitam legam tayo dipandang. Tetap minta jangan sampai auratnya kebuka. Karena bukan masalah cantik nggak cantik, ini syariat. Al-mar'atu aurat, perempuan itu aurat. Hukum asalnya apa? Terlindungi, terjaga. Lihat, dia tidak pernah bersusun kepada Allah karena dia tahu Allah nggak mau diperbuat zolim. Allah mengatakan, Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum. Dan aku ini mengharamkan kezoliman dalam diriku, menjadikan haram zolim di antara kalian. Maka kita tahu ayat yang viral di masyarakat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Berarti tidak ada kezoliman dalam takdir. Cuma mau bilang apa? Si Punjabi itu ngomong takdir itu kejam gitu loh. Padahal nggak ada takdir yang kejam. Cuma karena kita sering nonton film, kita mindsetnya berubah. Takdir memang kejam, kejam dari mana? Dari Allah. Kitanya yang nggak kenal Allah, kitanya yang nggak tahu Allah.
Banyak yang kita nggak minta Allah kasih, kita cuma fokus merasa minta nggak dikasih, itu masalah. Jujur loh, dari subuh tadi habis sholat subuh sampai sekarang ini jam 11 waktu Kuala Lumpur ini, ada nggak yang minta oksigen sama Allah? Jujur aja dah, kita butuh oksigen nggak? Nah, ada nggak yang minta oksigen? Kemarin zaman COVID kan mahal betul tabung, betul ya? Nah, jam segini ada minta oksigen nggak? Enggak lah, dikasih nggak? Dikasih sama Allah. Karena Allah tahu kamu butuh, Allah akan mencukupi yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Ketika Anda beranggapan bahwa Anda itu udah minta dan ke Allah Ustaz, ya Allah Ustaz, udah dan minta mas sering gitu lah. Bahkan banyak kan, aku sama Ustaz kalau minta aku. Ustaz, doain aku dong Ustaz, doa aja langsung Bu, Pak, doa udah sering, ya, lagi. Banyak saya sama Ustaz dari doanya tapi nggak turutan. Kita tuh fokus di situ. Beranggapan bahwa telah meminta ke Allah nggak nurutin kita. Ya kenapa? Karena kita maksa Allah untuk paham diri kita. Kitanya yang nggak bermuhasabah, kitanya yang nggak bersyukur. Padahal target Allah ciptakan kamu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kan sudah menjadi sebuah ayat dasar dalam bahasan semua kajian. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Asal lihat ayat 56. Coba ukur dirimu bukan dengan yang kau inginkan, tapi yang memang kau butuhkan. Yang Allah pengen kamu itu menjadi orang yang betul-betul tercipta untuk beribadah. Seperti kita punya anak yang mungkin punya masalah dalam fisik maupun batinnya. Ya anak ada penyakit autis, cacat atau apa gitu ya. Kita merasa terbebani oleh Allah. Ya Allah, kenapa manusia aku dapat PR seumur hidup sih? Punya anak yang begini, punya anak yang begini. Hei, pahamilah, Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kamu didekati oleh media untuk mendatangkan manfaat. Kalau mindset kamu cuma berpikir bagaimana mengambil manfaat, capek hidup. Ini anak butuh perhatian. Kamu memberikan perhatian, pahala kamu ngalir tiap hari. Bukan nanti dia bagaimana hidup ke depan. Ada Allah. Ini anak dengan kekurangannya tetap bisa sholat. Didik dia untuk sholat. Didik dia untuk baca Quran. Kalau untuk bisa bertahan dengan manusia, itu urusan Allah. Jangankan anak kita yang mungkin kesana nggak sempurna karena penyakit yang kita lihat di badannya. Wallahi, cacing yang tak punya tangan, kaki, dan mata pun bisa hidup. Jangan sungguh sama Allah. Duh, anak aku cacat, Ustaz. Gimana dia hidup ke depannya? Ya sama, napasnya pakai paru-paru. Emang pakai insang? Ikan dong. Emang pakai trachea? Dong. Jadi manusia. Cuma dia tercipta untuk beribadah, itu yang kita lupa. Kita cuma khawatir anak ini nggak bisa sekolah normal, nggak bisa hidup normal. Allah kan udah bilang, aku nggak mungkin menguji orang di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma karena Anda nggak paham aku, kata Allah, kau bersuzon aku. Nah, suzonmu kepada Tuhan itulah yang mendatangkan keburukan. Ayatnya tadi, wadalikum zonnukum bil musyirin. Prasangka burukmu itulah yang terjadi. Kamu yang memburuk-burukkan diri. Kami itu makhluk manusia yang tercipta beradaptasi. Ini makhluk yang namanya manusia. Ahsanut takwim. Ahsan itu the best. Ahsan baik. Ahsan kan more better than, lebih. The best. Ini manusia tinggal di gurun gobi yang panas bisa hidup. Di kutub selatan yang dingin bisa hidup. Manusia bisa terbang kayak burung, berenang seperti ikan, berlari bak kuda, berjalan manusia semuanya bisa. Jangan bersekutuan sebagai manusia. Untuk mengatur dunia. Kalau manusia nggak bersalah ya bukan manusia. Ya, jangan takut untuk menghadapi kegagalan dalam hidup. Karena yang namanya hidup ini pasti diuji dengan kegagalan. Makanya orang-orang kita suka mengatakan gagal itu kan kesuksesan tertunda. Ya, bukan pada pukulan terakhir baru itu bisa terbelah, tapi proses pukulan sampai terakhir itulah yang membuat terbelah. Hidup ini kenyataan seperti itu. Nah, hati yang sakit ini nggak bisa menjangkau itu.
Karena hidupnya memaksa Tuhan untuk paham dirinya, bukan memaksa dirinya untuk paham yang Tuhan mau. Ya, itu 3 hati. Hati yang sehat, hati yang mati, hati yang sakit. Baru kita masuk nih indikasi hati yang sehat dan kebalikan hati yang sakit. Nah, jadi baru lima tuh baru langsung materi itu. Kita sampai maghrib bro ya. Indikasi hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang tahu kalau dunia ini sesuatu yang singkat, asing dan tak perlu lama-lama gitu loh. Karena Nabi pernah bilang ke anak muda, hari ini kan anak muda kan FOMO, akhirnya pada FOMO, ya. Karena di tangannya ada sosmed, pengen punya follower, targetnya centang biru. Tapi justru orang yang hebat seperti Aisyah aja mengatakan, andai tak ada yang mengenal diriku, kita malah pengen kenal orang. Oh baik, ada masa di mana kita enak sama handphone nanti. Ya, karena kita belum sampai level itu, belum sampai ya. Nanti enak gitu. Ya Allah, apa nggak bisa dekat sama orang rumah, dekat anak, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngaji. Masalahnya nanti. Orang yang viral bahkan itu bersama Nabi di akhirat itu Abu Bakar mengatakan, andai aku seperti kayu kering yang dibakar menjadi arang dan debu kemudian tertiup, andai tak ada yang mengenal dirimu. Orang yang bisa menaklukkan dunia 3/4 dunia di tangan dia, Umar bin Khattab, yang mengusir darah yang ada di perbatasan Palestina itu. Dia mengatakan, andai aku seperti Asimar, penguasa 3/4 dunia, mengatakan, andai tak ada yang mengenal diriku. Kita cuma bikin lontong, bikin viral. Oh, baru punya kebiasaan 1-2 pengen dikenal, lihatlah produk semuanya kata Abdullah bin Umar, bilang begini sama anak muda, sengaja anak muda yang digandeng sama Nabi. Jadi kita masuk indikasi hati yang sehat. Ya Abdullah, kul fi dunia ka'anaka gharib wa ma'abdil sabil. Anak muda, Abdullah bin Umar, jadilah kau di dunia ini gharib, asing, atau seperti turis yang cuma numpang lewat di sebuah tempat gitu loh. Kenapa? Karena memang dunia bukan tujuan. Kita di atas bahtera kehidupan yang sedang transit dunia. OTW sebentar lagi ini menuju alam akhirat. Ada 2 pulau neraka, pulau surga. Target kita surga. Ini nahkoda yang ngomong, silakan yang mau transit, dunia bukan tujuan. Tadi diingetin tidak? Cuma karena memang dia target dunia, akhirnya yang dia targetnya dunia bukan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih mulia ketimbang dunia. Ini yang ngomong Tuhan. Yang ngomong Allah yang nyiptain dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Kita diingetin, ingat. Walal akhiratu khairul laka minal. Biar bagaimana? Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Tolong jadikan kehidupanmu di dunia itu untuk mengemas keindahan akhirat yang mau miliki. Maka Nabi mengatakan, masalah dunia karena ikrohan tahta jalan sajarah. Diriku dibanding dunia, kata Nabi, seperti orang yang coba numpang ngadem di sebuah pohon yang rindang. Dan ngadem itu nggak lama, karena akan ditinggalkan pohon tersebut. Dunia ya pohon itu. Nabi mengatakan, diriku dengan dunia akala fa'abna wala bisa fa'abna wa tasaddaqa fa'abna wa masiwa dzalik fadahi wa tariku linnas. Diriku dengan dunia ini, kata Nabi, ya, dunia untukku itu kayak orang makan minum, cuma beda di mulut. Pedas, asam, manis, asin itu di mulut. Ya, masuk perut sama, keluar mirip. Wala bisa fa'abla, yang kau pakai bakal rusak. Wa tasaddaqu fa'amdo, yang kau sedekahkan bakal menetap. Wa masiwa dzalik, selain daripada itu zahib, akan hilang. Hilang, lupa naruh, dicolong orang, kebakar atau apalah.
atau atau ditinggalkan sebagai waris dunia cukup. Masya Allah ya. Indikasinya begini, kata Ibnu Rajab, kita kalau pengen ukur hati kita ini sehat atau sakit, lihat dalam hati yang sehat itu ada kerinduan kepada hikmah yang minuman yang menyehatkan, enak menyehatkan. Jadi gini, orang yang hatinya sehat itu ada kerinduan akan hikmah dalam beribadah kepada Allah. Orang kalau hatinya sehat, yang ada hanya pengen beribadah. Hari ini bermanfaat. Kalaupun memang saya harus keluar sebagai laki-laki menaklukkan dunia, aku keluar dari rumah karena tanggung jawab karena untuk mereka. Ada target dalam hidup. Kenapa? Karena yang ku miliki bakal ditanya. Semua nikmat yang kurasa. Nikmat bukan cuma sekedar makanan lezat. Ya, punya waktu luang, punya keluarga yang membuat tenang, sehat badan, Allah semua nikmat. Itu nikmat yang bakal ditanya. Kita punya uang nikmat bakal ditanya. Kita beli rumah, beli mobil, beli motor itu pakai uang siapa? Uang aku, uang Allah. Ente cuma ketitipan, itu nikmat, punya uang bisa beli itu semua. Nikmat itu bakal ditanya. Makanya yang suka koleksi barang-barang di rumah, itu jangan bakal ditanya, ini beli buat apa? Kalau dulu kamu beli baju agak tebel bahan, kok beli baju tebel kenapa? Mau musim dingin, bagus. Beli lagi di tuben baju, mau musim panas, bahan tipis. Boleh, memang kebutuhan kan? Nah, kok beli lagi sih? Warnanya lucu. Nggak boleh tuh. Ya, mumpung ada diskon. Nah, naik lagi nanti nih. Kenapa? Karena Anda beli sesuatu untuk sebuah peruntukan. Ya, Anda beli motor, mobil, boleh. Kenapa? Memang jarak tempuh membutuhkan motor begini, mobil begini, silakan. Ya. Tapi kalau beli lagi kenapa? Koleksi, nggak boleh. Karena ini kendaraan dibeli untuk dipakai, bukan buat dipajang. Peruntukan. Min husnil Islam bil mar'i tarku ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika dia meninggalkan yang nggak bermanfaat. Itu hati yang sehat. Khidmah, setiap tingkah lakunya ini dalam rangka untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Ya. Yang kedua, hati yang sehat. Ya. Si pemilik hati yang sehat ini hanya memiliki satu keinginan. Indikasi yang kedua. Indikasi yang kedua. Jadi si pemilik hati yang sehat ini hanya memiliki satu keinginan, taat kepada Allah. Ya, dia tahu hidup ini hanya untuk Allah. Kalau ukuran buat manusia capek, kayak kita punya anak yang nggak sempurna tadi, mungkin autis atau apa ya. Aduh ya, kalau kita pikir ini anak bakal nggak bisa bergaul, nggak bisa hidup tengah masyarakat, capek. Tapi kalau kita pikirkan cuma bagaimana nanti anak bisa beribadah, selesai. Karena Allah ciptakan manusia sempurna nggak sempurna untuk ibadah kepada Allah. Gitu ya. Ya, si pemilik hati cuma memiliki keinginan saat laki banting tulang, berangkat pagi pulang sore, hadapi perempuan yang kufur asyir. Ya, yang dicari kurangnya aja. Mah, aku sudah beli mobil, pakai deh buat kamu ngaji, apa, kumpul sama teman. Jangan diungkit-ungkit deh. Memang mobil kamu yang beli, tapi kan spion aku yang pasang. Spion dipikirin, mobil punya negeri gitu. Di rumah udah aku bikinin ya, tolong kamu jaga, dirawat di rumah. Itu kamu yang bikin, gak usah diungkit deh, tapi kan yang ngepel aku. Jadi gampang sekali melupakan yang besar itu sesuatu yang kecil. Ini sifat kufur asyir, jangan. Nggak boleh kita kayak begitu. Jadilah orang yang berpikir bagaimana taat kepada Allah. Ya, melengkapi kekurangan yang ada. Makanya Nabi ketika ditanya, bagaimana visi dakwah kamu ya Rasulullah dengan Rasul sebelum kamu? Aku nggak membuat sebuah dakwah yang baru. Dakwahku dengan Rasul-Rasul sebelumnya seperti sebuah bangunan yang besar, ada sebuah dinding dengan satu bata yang kosong. Aku cuma bata tersebut. Tugasku cuma menyempurnakan, bukan membuat sesuatu yang baru. Apa?
orientasi hidup bagaimana mendatangkan manfaat. Gitu loh. Ya. Orientasi hidup bagaimana mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat. Orang yang hatinya sehat, indikasinya seperti itu. Dia berpikir bagaimana taat kepada Allah. Nggak numpang hidup dari manusia. Kalau dia melihat orang punya kelebihan, yang dia pikirkan bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang yang punya kelebihan itu. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang kita nih lihat teman punya kelebihan, ada tamu baru, langsung otak kita, ATM digesrek. Lihat orang punya kelebihan, proposal yang dimajuin, ya, ATM yang digesrek. Jangan. Jadilah orang yang berpikir memberi, bukan mengambil. Aku diajak makan sama teman, enak tinggal dibayarin. Bukan begitu, mumpung diajak aku yang bayarin. Kenapa? Karena manfaat memberi, bukan mengambil. Khairun nas al-faulun nas, al-yaduliyah khairunnya disukla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangannya di bawah. Sering kan viral ada video-video pendek di negeri Arab, di negeri Islam, kalau udah berebut bayar ke kasir tuh. Karena yang mereka tahu itu yang mulia yang memberi, bukan yang diberi. Nah kita gimana mau hebat kalau orientasi kita cuma satu, bagaimana mengambil manfaat. Saya tahu deh bentuk undangan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau di Indonesia kan undangan itu kan pasti di belakang itu ada sablonan ayat surat Ar-Rum ayat 21, betul. Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu ayat-ayat viral lah. Semua orang kondangan paham itu ayat. Ada kata litaskunu ilaiha. Kalau ciptakan kalian berpasangan ya untuk tinggal bersama pasangan tersebut. Nah, tinggal bersama pasangan itu bukan numpang hidup. Tapi ketika kamu pakai bahasa tinggal bersama pasangan, kamu tinggal untuk mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat. Ada yang mau melamar, taruh cerita di laki, saya alhamdulillah sudah kerja di perusahaan ini, perusahaan itu. Ya walaupun mungkin kaya sih belum selalu rumah kali gimana, mobil berekor, aset banyak. Ya, saya pengen nikah dari program hidup kelas setengah agama di kamu insya Allah. Perubahan yang dari itu ini yang berusaha. Ya boleh-boleh aja, tapi harusnya dia berpikir, ya Allah sempurna banget, udah keren, baik, soleh, harta banyak, masya Allah. Kira-kira kalau aku sama dia manfaat aku apa ya? Itu pikirnya. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita laki-laki melihat perempuan dengan kelebihan standar Rasul, ya memang multi talent di perempuan kaya. Kaya bukan kaya untuk didupangin itu. Kan kita sudah cari perempuan yang kaya kan. Ya dalam Islam kita suruh lihat hartanya. Bukan numpang hidup. Kita kawin sama orang kaya, dia punya restoran, tetap kita kasih makan. Kita kawin sama orang kaya, dia punya garmen, dia punya putri, tetap kita kasih baju. Berikan juga, kasih uang beli baju. Laki-laki itu punya izah. Laki-laki itu emas. Perempuan itu mutiara, perempuan itu berlian. Wallahi, laki itu emas ngikat. Gitu loh. Sehingga apa? Dia memberikan kemuliaan buat orang tersebut. Iya. Kamu melihat dia hartanya banyak, bisa adalah mengajak dia untuk hidup ya dengan bekerja sama ya. Atau mungkin kamu jadi semangat, jangan sembarang ini perempuan berharga, jangan jaga susah. Karena laki-laki sekarang kadang-kadang ngajak susah. Ya aku sih nikah sama dia, aku sih nggak jadikan dunia ya. Aku main ngajak susah, dia nggak berlaku laki gitu. Nggak ada yang mau ngajak susah gitu. Terus yang kedua, kalau memang dia sudah punya itu, dia punya nasab yang bagus, silsilah keluarga yang rapi. Pikirkanlah wahai laki-laki, kalau kau menikah dengan seseorang ya yang kau sukai, kebayang tidak ketika istrimu hamil kamu meninggal, anak kamu di tangan siapa? Katanya di awal khal, anakmu tergantung iparmu. Jangan sembarangan. Aku pengen kawin sama kulit tidak biar perubahan untuk tubuh boleh, bukan ya? Cuma ipar gimana agama bagus ya? Awal khal ya, anakmu tergantung iparmu. Kalau kamu meninggal, istrimu hamil, anakmu di tangan siapa? Pikirkan itu. Jadi yang nasabnya bagus. Kalau kita meninggal, anak di tangan orang baik. Yang ketiga, suruh lihat cantiknya. Ya mungkin dia tidak cantik, fasilitasi dengan berbagai hal mendatangkan kecantikan. Atau lihat agama, pas berbeda di tadi ada 4 ada, tolong. Kamu berpikirnya apa? Apa manfaat aku buat dia? Bukan manfaat dia apa buat aku. Itu orang-orang maju seperti itu berpikirnya. Itu indikasi yang kedua. Si pemilik hati yang sehat memiliki satu, tiga coba bagaimana taat kepada Allah. Bagaimana mendatangkan manfaat bukan mengambil. Yang ketiga
ketiga, indikasi hati yang sehat itu bakhil dengan waktu, perhitungan. Kalau hatinya sehat, perhitungan. Temannya bilang, bro, kita nongkrong yuk bro. Ayo, gimana ya? Kemarin, kalau kayak kemarin gue bingung nih. Kita kemarin gara-gara nongkrong, seorang asal berteman tuh. Kita gara-gara nongkrong kemarin, asal maghrib saudara tuh. Ini gak nongkrong kita kemarin. Maghrib kok bisa nongkrong nih, kita atur waktu lah. Supaya kalau azan berkumandang, kita sholat gampang. Karena hukum asalnya kita dicipta buat sholat, bukan buat nongkrong. Nongkrong boleh, jangan merusak sholat, cakep. Paham ya? Jadi mindsetnya agak ayo kita nongkrong, ayo. Cuma nongkrong apa yang mau diobrolin nih? Karena waktu nih sayang pinjaman Allah nih. Allah yang bersumpah demi waktu yang diciptakan pada asli, demi waktu, betul? Saking waktu jangan disia-siain. Anda sih pengen nongkrong, pengen asik. Kata Nabi, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah inna kasrul kalam bi ghairi zikrillah masrudul qalbi. Ini apa adalah satu kalbu asik. Boleh kita nongkrong, kita banyak ngobrol boleh. Tapi ingat, jangan sampai nggak ada omongan yang berbobot masalah agama. Yang ada nongkrong cuma gibah, fitnah. Maka jadi kolektor dosa. Jangan banyak ngobrol dalam tongkrongan dengan obrolan yang tidak mengarah pada zikir kepada Allah. Kenapa? Itu yang bikin hati keras. Kalau hati sudah keras, kau bakal jauh dari Allah di akhirat ketika hatimu keras nanti. Jadi orang yang hatinya sehat itu segitunya dia pikirin. Ayo kita mau ngobrol, kita mau kajian berjam-jam juga. Ayo, yang penting yang diomongin berbobot. Tapi kalau cuma sekedar pengen ngomong doang, ngapain lama-lama? Saya waktu ini pinjaman, yang pinjemin bakal banyak. Semua ratus kayu dari rumah ini. Allah bakal tanya. Indikasi yang keempat, kalau hati yang sehat, masuk waktu sholat, lenyaplah segala keinginan untuk urusan dunia. Kesedihan pun hilang. Karena ukuran sukses itu ya dengan sholat. Azannya sama, mau di kota manapun, negara manapun, azan sama. Ada kata, hayya sholat. Ayyadal falah, mari kita sholat, mari kita sukses. Jadi Anda jadi pengusaha, Anda orang hebat di mata manusia. Kalau sholatnya tepat, Anda nggak hebat. Heran, makin jadi bos, makin masbuk. Menjurutan sholat kata dia yang ajan, yang komat, yang akhir deh. Kok sekarang jarang kelihatan lagi di masjid? Tanya coba, bro, kok jarang ke masjid lagi? Kenapa? Aduh, udah gak kayak yang dulu. Dulu banyak waktu, sekarang sibuk. Allah juga paham. Allah suruh paham dulu. Zaman susah, Masya Allah, tidak tercemung. Sujud mulu. Mata kaki kapalan, bersilawir. Sekarang udah gak kelihatan tuh cemung di jidat, mata kaki gak pernah kapalan, emang sholat kayak capung minum, coba. Kok begini? Allah pengen sesibuk-sibuknya kamu itu maksimal dalam ibadah. Makanya saya paling benci kalau ada podcast manggil konglomerat kafir menjelaskan cara berekonomi berbisnis. Islam bukan begini. Kita orang Islam yakin kaya itu titipan, bukan karena pinter. Kaya itu bukan karena keringat, titipan. Yang pinter banyak ya kaya. Yang berkeringat no kulit, pinggir jalan gak kaya-kaya. Ukurannya bukan begitu, tapi titipan. Justru yang mesti kita podcastkan apa? Ada orang ilmu, kaya, sholatnya di sop depan lu. Nah, ada bos, cabang perusahaannya banyak, ya anak buahnya banyak, tapi nggak pernah masbuk nih yang di podcast ini. Itu bisa begitu gimana? Karena kan yang udah-udah orang kalau makin sibuk makin minta maklum. Kita selesai sholat, keluar dari masjid, ada orang, siapa tuh? Kita sholat, bos. Habis rapat. Kita sholat. Ini bakal bisa, Tuhan juga maklum. Tuhan juga maklum. Pengen jadi anak Tuhan. Mana mungkin Tuhan beranak? Nabi Ali bukan.
Ah, kita minta maaf Tuhan karena kita sibuk. Dunia bikin sibuk. Bahkan Nabi mengatakan dunia mal'una wa mal'unun mabni. Alhamdulillah. Alim atau alim. Ini dunia terlaknat kata Nabi. Maka dia dimajukan. Kalau seandainya dunia harganya seharga sayap nyamuk, Allah gak bakal kasih orang kafir rezeki. Karena dunia ini hina, Allah kasih orang kafir itu rezeki. Kita suka salah tanggal. Ustaz, kenapa ya orang kafir tadi tajir kayak kaya kan? Yang istilah gue miskin-miskin. Karena miskin kaya menurut kamu. Kalau miskin kaya menurut Allah bukan harta. Bukan. Harta bakal ditinggal. Kalau dibilang tadi, apa iya ada pemantik sertifikat? Oh STNK, oh apa juga. Orang kaya pernah hidup, itu namanya korun tuh. Namanya Sulaiman pernah. Tidak ada yang dibawa betul. Karena dunia ini memang bukan untuk dibawa ke akhirat, tapi bantu untuk menggapai sholat ini. Karena kalau tidak kita minta maklum. Apalagi bini suka berantem, pas sholat dong, ya Allah mah baru nyampe mah. Kamu nggak ngaji, ya Allah mah kan sibuk gitu. Dipikir masuk surga orang handphone kali ya, kalau laptop gitu loh. Ini surga nih nanti dimasuki yang pertama dihisab tuh sholat. Anda mau punya titel depan nama, belakang nama, S1, S2, S3, S bomber, S teler, S macam-macam. Wallahi, yang pertama dihisab tuh sholat. Awal ma yuhassabu min ummati as-sholat. Yang pertama ditanya sholat. Dan sholat itu ditanya efeknya. Karena sholat tanha anil faksa wal munkar. Sholat yang betul itu bukan cuma gerakannya, efeknya membuat si pelakunya tidak berbuat keji dan munkar. Sesibuk apapun kamu sholat, sesibuk apapun kamu berbuat kebaikan, jangan sampai efeknya nggak ada. Karena nanti banyak juga orang yang kelihatannya sholat tapi nggak baik. Sholat mah sholatan, tapi sama orang tua ribut, sama mertua nggak akur. Sholat mah sholatan, sama laki ngebentak. Ini gimana sih sholat begini? Kalau Anda sholat, Anda punya dampak positif dari sholat tersebut. Ini kajian seperti itu. Ya. Mereka orang yang kalau masuk waktu sholat lenyap untuk urusan dunia. Hilang kesedihan, hilang harapan, enggak. Ayolah sholat, sesibuk apapun tinggalkan dunia, Allah panggil dia. Yang lainnya apa? Yang kelima, tidak pernah letih untuk berzikir kepada Allah. Karena kalau hatinya sehat, nggak pernah letih dengan zikir. Mau zikir itu alhamdulillah, alhamdulillah kulihal, mau subhanallah, mau astagfirullah, mau la ilaha illallah, mau la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mau la ilaha illallah rabbul arsyil karim, rabbul arsyil azim. Mulutnya zikir. Ya, kata-katanya itu zikir. Zikir itu umum. Makanya kita bergaul, nongkrong, zikir jangan putus. Ya kalau dalam pergaulan itu subhanallah serius, ini masya Allah, insya Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, serius kan enak, dia mah enggak buset anjir. Ya. Coba sih itu kan suara hati, ini kita lagi ngomong hati nih. Ya. Kalau hati yang sehat itu yang keluar zikir. Gampang sekali untuk merespon apa yang dia lihat. Nah yang keenam ini terakhir nih dikasih hati yang sehat, perhatian untuk membenarkan amal. Orang kalau hatinya sehat itu nggak bicara durasi, dia lebih bicara kualitas. Ya. Ustaz, hati ini kan bisa sakit. Penyebabnya apa Ustaz? Ya jangan Ustaz cuma bilang Nabi sih yang kasih bocoran. Hati itu bisa sakit. Ada 4 racun hati. Jadi kalau bahasa Nabi tu'radul fitan al-qulubi ka'irtil hasil udan. Musibah, fitnah masuk dalam hati itu kayak melepas kepangan, atu-atu. Jadi orang tuh kalau hatinya rusak bertahap. Pertama yang dilihat dulu tuh di sosmed. Jadi pengen dengar.
kemudian pengen melangkah mendekat, kemudian pengen nyoba. Kalau sudah nyoba, nah mulai bertahap. Oh udah, seperti itu. Harusnya kita yang tahu nih, ya karena orang nggak bisa rusak langsung. Ada tahapannya. Setan tahu lah. Ya kayak misionaris dalam Islam ini, mereka nggak mungkin melarang orang Islam untuk sholat. Dan mereka akan bikin orang Islam sendiri yang nggak sholat. Itu terjadi kan? Nggak mungkin lah misionaris melarang orang Islam ke masjid. Demo orang Islam. Tapi dia akan bikin orang Islam nggak bakal ke masjid. Di negeri kami di Indonesia, itu negeri terbanyak masjid di dunia. Ya. Tapi yang sholat di masjid cuma 20%. Nah, jadi itulah misinya misionaris. Ya, nggak mungkin lah misionaris berani melarang perempuan pakai kerudung. Di demo bisa. Nah, ya. Tapi dia akan bikin perempuan Islam yakin nggak harus kerudung. Hati dulu yang dikerudungin. Gitu kan? Itu misionaris misinya. Setan itu begitu misinya. Nah, makanya ada 4 racun hati. Ada 4 racun hati. 4 racun hati tersebut ini yang kita rutinkan dan kita butuhkan aktivitasnya. Yang pertama kata ulama, racun hati yang menimbulkan penyakit itu adalah banyak bicara. Banyak bicara. Yang kedua, yakni banyak makan. Pertama banyak bicara. Yang kedua banyak makan. Yang ketiga banyak memandang. Banyak memandang. Yang keempat banyak bergaul. Banyak bergaul. Banyak bicara, banyak makan, banyak memandang, banyak bergaul. Ya itu menggo banget. Ya iyalah, memang ini kasih bocoran. Racun hati ini semua orang lakukan. Tidak melarang, itu mewarnai. Kayak gini nih, kayak kita sekarang kajian sunnah. Ya. Jangan habis ini kita berubah. Agama nggak berubah, agama cuma mewarnai. Ya, tetap yang mungkin kerja di perusahaan bank, habis ngaji tetap di bank, cuma syariah. Gitu ya. Mungkin dia seorang biker, ya habis kajian, ya lebih sektirin. Karena dia tahu menjaga fisik penting titipan ilahi. Gitu. Atau kalau memang dia jadi seorang polisi, habis kajian, tetap pakai baju polisi, cuma syari. Gitu ya. Artinya mungkin nggak terlalu isbal, ya. Kemudian juga waktu sholat, dia sholat. Jangan terus gara-gara kita kajian, langsung berubah. Ini nggak boleh. Kok polisi pakai sarung habis kajian? Nggak bisa. Tetap baju polisi. Cuma syar'i gitu loh. Kamu habis kajian jangan resign. Tetap cuma syar'i gitu loh. Agama tuh begitu. Nanti kita enggak. Agama ini berubah. Apa ada yang bilang tadi mendingan waktu belum ngaji baik. Udah ngaji kakunya tadi ya Allah. Semua orang salah, cuma dia doang yang benar tak. Juga mendingan dulu lagi rusak sekarang udah ngaji jadi kaku ya Allah ya. Bini bilang dengan bini SM dulu kan istri saya galakkan ya Allah, saya begini salah, saya begitu salah, sampai bingung saya kan. Atas bini saya juga dengan laki saya dulu kan, waktu belum berjenggot, belum cingkrang, seru lucu, karena kaku kan. Kalau bersembilan puasa langsung Allah, Rasul sebentar begitu. Ini agama jadi menakutkan. Kenapa? Karena merubah bukan mewarnai. Agama jadi nggak asik. Padahal agama ini asik. Adil yusrun. Agama itu mudah. Agama itu asik. Islam itu asik. Kita yang bikin nggak asik. Ya, menjadi hakim buat kesalahan orang lain. Dia lupa hidayah jobnya Tuhan bukan jobnya. Kita pengen kalau ngomong sekali orang paham. Siapa kita Tuhan? Kun fayakun. Ya nggak bisa. Semua butuh tahapan. Dakwah yang paling bagus dakwah fi'liyah. Pertontonkan tingkah laku. Sampai kata sahabat Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, dulu di zaman Nabi, orang Kristen, orang Yahudi, orang Majusi, ngelihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru ngelihat, belum dengar. Kenapa? Good looking. Orang Islam itu ceria, senyum, ramah, ahlak, oh ya Allah, berpikir mendatangkan manfaat bukan mengambil manfaat.
seperti lebah yang hinggap di mana pun dan pernah merusak tempat. Yang dimakan pun yang baik, yang keluar pun yang baik. Orang Islam seperti itu. Oh gitu loh. Jadi orang senang dengan agama kita, bukan menakutkan. Empat ini dibahas dalam agama. Yang pertama banyak bicara. Ini racun hati. Kenapa dibilang racun? Nabi bilang, jangan banyak ngomong tanpa zikir tadi. Karena banyak ngomong tanpa zikir bikin hati keras. Kalau hati sudah keras, sejak di akhirat dengan Tuhannya, hati yang keras. Makanya tadi saya bilang, ayo kita banyak ngomong, Ustaz juga banyak ngomong, kan enggak ngomong sudah berjam-jam begini. Tapi yang diomongin yang bermanfaat. Mama boleh cerewet sama anak, istri cerewet sama suami boleh. Tapi cerewet yang bermanfaat. Silakan. Jangan cuma cerewet-cerewet gak ada manfaat. Cuma ngomel. Karena perempuan kan punya talent. Kemampuan kerja sambil ngomel. Ya. Kalau perempuan sambil goreng bisa ngomel. Kurang ajar. Kita kalau bawa mobil diajak ngomong agak susah. Ya. Kalau pilih bisa manggil di mobil tersebut. Ya. Itu talent. Ya. Kemampuan. Tapi tolong kalau memang perlu banyak ngomong yang baik. Nasihatnya baik. Daya ingat perempuan itu tinggi sekali. Ya, laki-laki itu sudah lupa kalau minggu kemarin bini berbuat salah. Kalau perempuan, ya ilahi wa fisma. Ingat gak? 2005 tanggal 7 bulan Februari di menit yang ke-8 pada pukul sekian. Alhamdulillah. Kalau Rocky sama Atik itu talent, nggak apa-apa. Kita butuh yang kayak gitu kok buat memorial ya. Tapi yang baik-baik, jangan sampai nggak baik. Ingatin yang baik-baik. Dikatakan sama Nabi, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Kata Nabi begini, tidaklah iman seorang hamba itu akan lurus sebelum lurus hatinya. Dan tak mungkin hati lurus kalau lidahnya tidak lurus. Nih supaya lidah ini lurus, jadi hati lurus, hidup ini lurus, banyak bergemi dengan zikir. Tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi zikir yang dia paham. Ya. Zikir yang tepat. Senang lihat suami baik, subhanallah. Anak baik, subhanallah. Laki bikin pegel, anak bikin pegel, astagfirullah. Ditambahin pegel lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni. Lebih pegel lagi, wah, haula wala quwata. Lebih pegel lagi dari status abdullah min jangan haram pokoknya. Udah ngapain nggak jauh tapi handphone di tangan. Masalah rumah tangga. Yang kedua, racun hati yang kedua yakni banyak makan. Pokoknya kan kebutuhan harus terima. Ada kalimat yang biasa itu. Baik dalam mahala, السلوس للطعام والسلوس للشراب والسلوس للبسيط. Kata lagi begini, di badan anak Adam itu ada bejana, ya, yang tidak ada yang lebih buruk daripada perut. Tidak ada bejana di badan anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Kenapa? Karena memang perut itu isi sebentar lagi lapar lagi, fleksibel ini perut ini ya. Maka Nabi mengatakan kalau memang harus diisi itu perut, ya lumayan sekedar lah, ya sekedar. Baiklah, kalau kamu nggak bisa sekedar nggak apa-apa, cuma diingetin perut dibagi 3, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat napas. Karena kamu makan buat menegakkan tulang ekor, jangan sampai gara-gara makan malas sholat. Kan ada hadis yang riwayat Umar Ibn Khattab yang mukul orang gendut perutnya buncit itu nggak nyampe kalau dia sudah nanya ngomong ke sana arahnya
Justru kalau fisik itu dikembalikan kepada manfaat fisik tersebut. Sekarang kalau six pack juga ikro 2 nggak naik-naik gitu. Yang gendut apa 30 juz bagusan yang mana? Yang six pack tapi apa 30? Iya, tidak jalan gitu kan. Karena yang six pack digandeng six pack juga gitu kan. Oleh LGBT gitu ya. Ukurannya bukan begitu. Ya, Anda sehat di majelis ilmu berapa lama kuat? Kalau ngomong minta makanan pas sehat 5 sempurna, bahkan pas sehat 5 ajib, yang makan yang protein jangan gula, cakep yang dimakan. Tapi heran, duduk di majelis 5 menit angop. Yang ditanya ke sebelah, usia berapa ini? Baru mulai lagi habis jangan. Baru nyampe Jeddah mau umroh, baru ngambil mikot di alam-alam. Ustaz dipepet di Jeddah, kita pulang hari Rabu. Belum tua. Ini orang sehat dari mana? Orang sehat itu targetnya ibadah. Ya, jadi bukan fisik, makanya dibilang pendek, tinggi, kurus, gemuk, putih, hitam, pesek, mancung, glossy, fit, keriting, jojos, itu mah physically. Allah nggak ngelihat. Lah yang zuriya suarikum, walakin ajsamikum, walakin yang zuriya qulubikum wa amalikum. Allah lihat pada hati dan perbuatan. Tapi ingatin kamu mati buat sholat tegak ekor, ya. Bukan buat yang lain, buat itu dulu targetnya itu. Dan kita nih bahasnya orang itu buat dunia. Kondangan di depan bagus, baju yang sesuatu begini. Jangan, kalau bisa dia begitu untuk Allah, bukan untuk urusan dunia gitu ya. Jadi suruh tahu lah ya, banyak makan tuh bahaya. Karena yang dikhawatirkan nanti kita kebanyakan makan, nggak ada ruang buat nafas, buat air, repot. Kebanyakan air nggak ada makan, nggak ada nafas pun repot lagi. Atau semuanya ada lebih repot lagi nanti. Akhirnya waktu kita cuma habis di darat di atas kasur untuk merem. Allah 8 jam satu hari tidur, kata dokter kan 8 jam satu hari tidur. 8 jam per 24 jam satu hari. Kalau umur kita 60, 20 tahun merem gitu loh. Kalau 8 jam satu hari tidur, umur kita 60 itu 20 tahun kita merem. Merem 20 tahun 4 kali pemilu, kebayang tidak tuh? Ngebuang waktu ya. Itu belum ditambah kalau lagi tidur di mobil, di mana. Itu urusan merem kok hobi. Sementara ulama bilang, ulama tidur 4 jam, 3 jam, tapi berkualitas. Kalau kita 8 jam tidur, nggak ada kualitas. Ini umur makin dekat lubang. Hafalan Quran sudah berapa ayat, berapa hadis yang dibaca, udah berapa kali Anda umroh, Anda haji, modal cukup gak ketemu sama Tuhan? Meremut. Makanan minuman kiri kita ke depan, tempat tidur gitu. Ya, rugi gitu. Yang ketiga, racun yang ketiga, yakni berlebihan dalam bergaul. Padahal kita disuruh bergaul. Kata Nabi, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma adahum afdalu minal mu'mini alladhi la yukhalitun nas wa yasbiru ala ma adahum. Kata Nabi, orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, bersabar ketika bergaul menghadapi orang yang kurang baik imannya, lebih utama ketimbang orang beriman yang baik iman tapi tidak bergaul. Gaul bro, jangan jadi orang yang gak gaul. Terus sekarang nggak mau gaul, udah ngaji. Terus apa hubungannya ngaji mau gaul? Makin ngaji makin gaul. Makin ngaji makin fleksibel. Orang kalau ngajinya bagus tuh punya 3 sifat penghuni surga. Qoribin, hayin, sahlin. Qoribin gampang akrab, hayin lembut, sahlin muda. Itu modal. Makin ngaji, banyak duduk di majelis ustadz, makin bisa gaul. Di kita enggak. Makin banyak ngaji dengan ustadz jadi enggak gaul. Yang tadinya suruh kalau ngomong sudah ngaji, yang dulu itu banyak yang kayak gitu. Ya, ini orang yang abal-abal dalam kebaikan. Hati-hati bergaul. Tapi
Tapi bergaul gak ada ekor aja. Ada beberapa model. Ada yang pertama, kelompok yang bergaul seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ini pergaulan yang bagus nih. Sudah enak bergizi, manfaatnya banyak tuh pergaulan. Yang kedua, ada pergaulan seperti yang mengkonsumsi suplemen obat. Jadi kita bergaul sama guru-guru kita. Gak bisa tiap hari kita makan obat, ya gak bisa juga. Cuma sesekali kita butuh obat lah. Ya. Itu bergaul sama orang-orang soleh. Ini karena mereka begitu kan dengan proses. Ini anak pesantren nih, puluhan tahun di pesantren, ngajinya masya Allah, jadi orang soleh. Kita kan modal hijrah pengen gaul sama yang begini, kaku. Modal jadi pas pamtat, pasukan pengawal ustadz pengen jadi ustadz, tidak bisa. Gue jadi ustadz kan? Udah jadi ustadz? Udah jadi mau? Iya. Tapi kalau casing iya cuma kan batin wallahu alam. Makanya di kita kan nggak boleh lihat casing ustadz, dianggap ustadz aja gitu loh. Ada bertanya sama yang bukan ustadz, nasib. Nasib, jawabannya semua dia. Hah? Apa dibilang meditasi boleh, ini boleh. Itu ustadz yang begitu. Ya. Banyak yang begini banyak. Asal aku dengan ustadz dulu. Ya ada mau ustadz kirim. Karena anak-anaknya daripada ustadz itu. Cuman tolonglah nanti kalau masalah ilmu biar ahlinya. Ini kadang-kadang kita begitu. Casing yang kita kedepankan bukan batin yang kita awalkan gitu loh. Yang ketiga, banyak kita banyak. Sering dengar ustadz kajian, ya nggak fokus. Oh nggak fokus bro, udah sering. Itu bukan masalah seringnya, kepake enggak. Sering aja nggak kepake lagi jarang. Gitu. Jadi kita kadang-kadang begitu. Jadi akhirnya kita lupa. Kita ini butuh pergaulan sama orang yang berilmu untuk dapat ilmu. Ya bukan bosan dengan ilmu. Ya, karena ada orang yang mungkin bisa pakai ilmu dengan sering melihat, sering mendengar. Ya, ada yang menghafal macam-macam lah karakter orang macam-macam ya. Kita di posisinya seperti apa. Yang ketiga, jadi kelompok yang bergaul ya seperti mengkonsumsi penyakit. Kita bergaul sama orang nggak jelas, nggak tahu bergaul buat apa. Akhirnya banyak warna-warna yang diwarnai oleh dia. Ya, kita bergaul sama orang yang mungkin menghalalkan yang diharamkan dalam usaha yang sama dengan usaha kita. Akhirnya kita melihat, oh iya, ya teman kita yang begini ngomong, bro, lu mau usaha, berkoalisi sama mereka, nggak bakal bisa sukses. Lu kalau mau sukses, lu berteman sama dia kayak gue deh. Jadi mindsetnya sekuler tadi, sukses menurut dia. Kalau sukses menurut Allah tuh nggak ada talbis, nggak ada kolaborasi dengan yang haram. Nah, Anda berkoalisi dengan yang haram untuk sebuah kesuksesan. Sukses kan dari Allah. Allah baik cuma terima yang baik. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan yang haram untuk menggapai sebuah kemuliaan dari Allah? Hei, Allah baik cuma terima yang baik. Jangan suka mengayal sesuatu yang baik dengan cara yang haram. Anda boleh berdoa Rabbi habli minas solihin. Minta anak yang soleh. Kawinnya sama siapa? Kawin sama Fir'aun minta anak yang soleh. Nggak bisa. Nggak bisa kawin sama koruptor minta anak yang soleh. Lalu hanya dengan cara yang haram, bermaksiat dulu sebelum nikah, terus pengen anak yang soleh. Jangan ajak Tuhan berbuat maksiat. Ibu-ibu suka bilang, Ustaz, doain dong anak aku, Ustaz. Kenapa didoain tuh anakku? Mau ulangan, biar lulus dapat nilai bagus, kata si Ustaz. Insya Allah. Tapi sebelum saya doain, tolong Bu, nih anak suruh rajin belajar. Susah, ya Allah, Ustaz, nggak mau belajar. Udah doain Ustaz. Ya udah kalau dia belajar susah suruh rajin sholat. Apalagi sholat ya Allah. Sama orang tua berbakti ngelawan Ustaz. Ustaz doain Ustaz, yang penting diluluskan. Ustaz doain, ini anak jadi Fir'aun tadi gitu. Belajar oga, sholat oga sama orang tua ngelawan, didoain sukses. Kira-kira jadi apa nih anak gitu? Nggak bisa begitu dalam agama. Ada hukum sebab akibat. Ingin sesuatu yang baik, ya caranya yang baik. Karena Allah baik cuma terima yang. Dan kelompok yang berbahaya dalam pergaulan ini seperti mengkonsumsi racun kebinasaan. Udah tahu nih orang nggak ada manfaat, ditemenin. Kayak pengusaha nyari aman bergaul sama preman. Preman ditemenin, cari aman kan
Di kantor saya kalau nggak ada preman kagak aman. Innalillah. Ente kayak bantu ular kejepit, dilepas pasti nyatet. Kenapa nggak minta tolong sama Allah? Hari ini orang gitu. Berteman sama orang yang berpengaruh untuk bisa stabil dalam ekonomi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya banyak orang-orang Islam yang takut bersaing. Usaha nggak berani karena bersaing sama cukong-cukong kafir yang kaya. Dia punya modal, dia punya manajemen saat saya nggak kuat bersaing sama dia. Ini kurang ngaji nih. Memang kaya dari mana? Bukan dari Allah. Bagaimana kamu bisa takut gagal dalam usaha? Kamu hamba Allah yang maha kaya. Minta sama Allah. Bukan kamu bersaing sama Allah. Aku bilang apa? Jadi awal sebuah langkah ya gagal. Kita nggak berani bersaing dengan dunia. Kalau kita punya Allah, kalau buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Nabi Zakaria tua, bininya tua, bisa punya anak. Kalau buat Allah api yang membakar Ibrahim, nggak perlu air buat mati. Cukup bilang ya, nar kunibah dan wassalaman ala Ibrahim. Kalau buat Allah ketika Nabi Musa ketemu sama Laut Merah, nggak perlu bikin jembatan penyeberangan, lebarin tongkat ke belah. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Inna amruhu idza arada shay'an ayakula lahu kun. Ini yang kadang-kadang kita orang Islam itu lemah dalam tauhid. Akhirnya nggak jelas. Kita jadi orang yang terombang api seperti buih di lautan ringan tanpa makna. Ya. Dan yang terpenting yang terakhir ini hati-hati. Racun hati yang keempat ini banyak memandang. Kata Nabi, an-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Wa man qadda basarahu lillah aw rasahu halawatan tajidha bi qalbi ila yaumi yalqa. Kata Nabi begini, pandangan matamu melirik itu panah beracun iblis. Barang siapa menjaga pandangan mata karena Allah, Allah akan jaga mata tersebut sampai waktu bertemu Allah. Al-ulama boleh salah kesani. Yang pertama itu nikmat, yang kedua tergantung niat. Ya, tergantung niat. Kita disuruh paham. Tergantung niat maksudnya apa? Ya, tergantung niat itu artinya kalau yang kedua itu bisa dosa, bisa pahala. Anda melihat aurat, tapi yang kedua ada lihat lagi untuk ingetin masih boleh. Kalau untuk menikmati haram hukumnya. Ustaz, udah dibahas tak? Udah dibahas semua tentang penyakit hati. Ada nggak obatnya, Ustaz? Kita baru ngomong obatnya nih. Ya kita ngomong obatnya nih. Obat yang pertama, zikir. Kita suruh banyak berzikir. Jadi jadilah orang yang gampang membalikan semua urusan ke Allah. Jadi hidup ini nggak tegang, hidup ini nggak menyalahkan Tuhan aja. Hidup ini nggak menakutkan, kembalikan ke Allah. Udah akui kita sukses atau kita gagal, hanya untuk Allah. Zikir, zikir makanan pokok yang paling utama buat hati. Mau bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir, zikir. Gampang balikin ke Allah. Kalau udah mentok-mentok, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Katakan, hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Katakan la haula wa la quwwata illa billah. Suruh banyak zikir. Yang kedua, ya, kemudian dia disuruh dengan banyak bertawuz kepada Allah. Supaya dia tahu kalau Allah ini memang penghalangnya dihilangkan. Nah, yang kedua, yang ketiga, yakni berdoa. Jangan sungkan untuk minta sama Allah. Ya, bahkan uni astajib lakum, minta langsung ku jawab kepada Allah. Jangan kita membiasakan minta sama makhluk, minta sama Allah. Uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Layar untuk Allah gila. Tidak ada yang bisa berubah hati kecuali doa. Dan ini merupakan sebuah kebaikan. Yang keempat, menuntut ilmu. Jangan sampai kesibukan kita akan dunia melupakan kita untuk menuntut ilmu. Sekarang kita ini di zaman yang gampang banget. Ya, wallahi gampang banget.
Kalau memang ada majelis ilmu di Malaysia, di Kuala Lumpur, agak susah dalam kajian sunnah, kita bisa online. Kita live tiap hari kok. Jadi handphone ini alat bantu untuk belajar di mana pun kita. Tapi tolong, kalau belajar jangan suka kesinggung dengan yang disampaikan sama Ustaz. Hari ini banyak orang nih kalau Ustaz ngomong kayak begini, tolong Kak jangan nyindir. Jangan ngomongin aku. Ya siapa sih itu? Ya, orang kalau belajar kesinggung, diketuk hatinya sama Allah namanya. Kalau betul ya kamu beristighfar. Ya. Kalau enggak kan tambahan ilmu, jangan gampang kesinggung dengan kajian yang disampaikan. Ustaz nggak ada niat nyinggung, nggak ada niat mencibir, menyampaikan yang hak. Kalau kita belajar, kita terkritisi berarti hidayah. Hidayah. Ya. Kemudian buat circle yang kuat untuk bertahan dalam kebaikan. Circle yang kuat. Kata Nabi, almar'u ala dini fi'alihi. Orang tergantung agama circle-nya, agama temannya. Nah, ini kayak begini ini penting nih. Kalau ada kajian rutin di KL seperti ini, walaupun nggak ada ustaz, nggak ada kajian, bikin kajian online. Kita bisa live online kok. Ustaznya di Indonesia atau di negara mana, kalau lagi di Arab atau di mana, kita bisa online. Hari ini gampang sekali. Hari ini gampang sekali. Jangan sampai, kok pada nggak ngaji, ustaznya nggak datang. Kok pada nggak ngaji, ustaznya mati dulu. Ya jangan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bitariqin ilal jannah. Kata Nabi, orang yang keluar menuntut ilmu dimudahkan ke surga. Mungkin nggak mati habis belajar, cuma punya karakter penghuni surga. Gara-gara berilmu, dia qarib, gampang akrab sama orang, dia hayyin, lembut sama orang, dia salin, dia mudah. Oh, ini masalah hati. Kalau kita bahas, mesti daurah. Mungkin lah waktunya juga itu tanyakan ya. Ada yang Ustaz saya dipahami, ya mungkin silakan bahasa karena susunan kita berbeda. Silakan Allah alam bisawab. Silakan Pak. Tanya Pak. Boleh Pak. Kasih mic ya Pak. Saya masih bingung. Itu apa dengan kolbu? Ayo. Terus itu dipengaruhi oleh agak-agak kayu hitam. Ini memang masalah plastik ini. Orang menerjemahkan hati ini jantung hati atau istilah kolbun itu apa, Ustaz? Ulama berkhilaf menjelaskan tentang kolbun itu terjemahan hati atau jantung. Maka jalan tengahnya Pak, jantung hati selesai. Karena memang hati dan jantung ini satu bentuk dengan nama yang berbeda. Gitu ya. Dan memang inna syaitan yajri min ibni Adam majrur dam. Setan itu memanfaatkan darah yang mengalir untuk jadi alat transportasinya. Dan kita tahu darah itu akan bercokol pada hati. Makanya Islam lebih mengajarkan kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan. Karena cuma setan yang makan minum pakai tangan kiri. Nah, kita menganggap kita udah auzubillah, tapi kita nggak merhatiin makan minum pakai tangan kiri. Ya, ini walaupun makanannya halal, cuma caranya haram. Setan masuk. Ibu sudah ngaji, tapi kan mbak yang kerja belum ngaji. Bilang sama mbak, makan minum duduk. Anak digendong jangan makan diri, biasakan duduk. Kamunya duduk. Kemudian kamu jangan main handphone. Handphone tangan kanan, nyuapin tangan kiri. Perhatikan seperti itu. Karena dikhawatirkan ada setan mengambil dengan cara tadi. Jadi intinya bahwa jantung hati ini yang dikatakan kolbun, tempat sentral darah bersih. Agar yang bisa mewarnai badan kita nantinya. Ruh di mana, Ustaz? Ya ruh di badan, tidak cuma di hati. Karena ketika ruh dicabut itu kan dari ujung kaki hingga ujung kepala. Hati dikatakan hidup ketika ruh ada di bagian badan kita. Allah harus ini Tapi sudah mengerti pertanyaan di sementara di saya ini ada dua berarti saya ingin pertanyaan langsungnya. Pertanyaan pertama, di bertanya, apakah membeli barang-barang branded itu termasuk dalam hal penyakit hati sombong? Jadi niatnya agar awet lama,
Tapi kalau misalnya apa namanya yang tidak kredit banyak hanya saja jika kredit apakah yang mantap tujuan hati tujuan biasa-biasanya menggunakan kredit. Saudara, apakah beli barang-barang branded ini masuk kategori penyakit hati? Wallahu a'lam. Tanya sama yang beli, jangan tanya saya gitu ya. Kalau dia beli untuk bermuamalah jual beli karena banyak orang yang untuk beli barang KW dan haram beli barang barang palsu kan nggak boleh ya. Tapi kalau branded cuma buat sombong ria ya jadi haram. Karena ada tujuan jual beli barang branded ini kan sebagai investasi ya. Beli sekarang jual yang akan datang lebih mahal atau seperti peletakan uang. Karena uang kalau kita pegang hari ini kita pegang 100.000 ringgit gitu ya Malaysia 20 tahun lagi nggak ada harganya itu. Tapi kalau di investasi emas harga 100.000 ringgit hari ini 20 tahun lagi akan naik harga emas kan gitu. Nah, branded kan sana arahnya. Cuma kalau branded dibeli cuma buat sombong, Allah Akbar. Saya kemarin ke pengungsian Palestina, ke Suriah, ke perbatasan Yordan Palestina sampai ke Golan ke Yarmouk saya. Kalau saya di sana saya nggak melihat orang jelek loh, laki ganteng, perempuan cakepnya orang, anaknya lucu-lucu, matanya kayak anjing Siberia saya bilang. Itu bajunya compang camping loh. Apa yang mereka lupa kalau mereka itu cantik layak untuk dihiasi. Nah, saya balik ke negeri saya lihat orang ini kok ya bagus kagak jelek kagak, ini branded gitu. Sementara dunia tuh nggak membutuhkan itunya gitu loh. Ya, saya melihat mereka dengan kecantikan dan ketampanan mereka itu, mereka nggak menjadi orang yang malas buat beribadah. Nah, saya bawa bantuan ke sana kemarin. Ketika kita bantu mereka, azan berkumandang mereka tinggalkan kita. Kalau di kita kan kalau lagi kasih bantuan, ada nggak kedengeran? Belum kebagian juga. Tapi mereka tidak nggak melupakan itu. Ya Allah, itu compang campingnya baju mereka karena mereka miskin. Tapi mereka nggak peduli, nggak komplain dengan Tuhan. Nggak mengatakan Tuhan aku kan ganteng, aku kan cantik, kenapa sih aku miskin, nggak bisa beli baju. Enggak. Karena itu physically, ya, badan yang pada akhirnya hilang lah itu semua. Ya, kalau memang untuk sesuatu yang memang ori, kualitasnya bagus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pada akhirnya cuma buat sombong, ya jangan haram. Penting beli sesuatu untuk sebuah peruntukan. Kalau Ustaz ini ada pertanyaan kedua, Ustaz bagaimana caranya agar hati ini terus sehat, selamat dari diri dan hasad kepada orang lain? Karena terkadang kita melihat orang lain pasti ada keinginan memiliki atau mendapatkan seperti milik orang lain tersebut. Kadang hati ini juga tidak suka dengan orang itu memiliki barang atau orang tersebut. Tapi tadi jelaskan nutrisi yang dikasih. Berikan nutrisi pada hati akan hal kebaikan. Dengan banyak mengingat Allah ya dalam semua hal, susah senang ingat Allah, kemudian banyak berdoa ya, kemudian kita juga punya yang baik, yang semua malas belajar, juhud di dunia itu membatasi diri dengan dunia. Jadi kalau memang kita punya duit bisa beli baju tiap hari, pakai uang punya duit, ya garmen, ya nggak perlu gitu juga kali, ya. Tetap pakainya sebatas kebutuhan karena bisa dialokasikan buat beli yang lain, gitu ya. Kolektor baju masa lalu udah keluar dari lemari, itu baju nggak balik lagi ukurannya gitu loh. Kasih orang. Apa yang dikoleksi? Ada tiap tamu datang ya, ini baju aku nih 10 tahun yang lalu. Terus dipakai nggak sih buat kenangan? Kenangan, kasih orang. Ngapain dipegangin? Sepatu banyak bener, kaki cuma 2, sepatu berapa puluh pasang gitu loh. Itu fitnah ya. Dan kritisi diri supaya nggak kebablasan dengan apa yang dia miliki gitu ya. Allah Selanjutnya mungkin ibu-ibu kalau dari pertanyaan langsung. Waalaikumsalam. Ini begini Ustaz, namanya kita ini. Kan kita melihat sesuatu keluarga gitu. Ini
mewah, tapi dia tuh sangat taat kita. Dalam hati kita sebagai seorang ibu, saya juga pengen bagaimana ya supaya anak saya seperti itu. Nah, bagaimana apakah itu termasuk dengan nanti ya? Ada sifat hasad dalam setiap diri manusia yang memang kita nggak bisa menghilangkan sifat itu. Makanya kata Nabi, hasad yang diperbolehkan, iri yang diperbolehkan itu pada dua hal. Iri melihat orang kaya rajin sedekah, iri melihat orang pandai menyampaikan ilmu, boleh. Bahkan kita disuruh memiliki sifat iri pada dua hal tadi. Nggak apa-apa, boleh seperti itu, karena kita boleh melihat kebaikan orang dan bersaing dalam kebaikan tersebut. Sangat baik, insyaallah ya. Semoga dimudahkan. Ya, silakan. Ada yang bertanya lagi, tolong. Antum boleh juga. Ya. Apakah ada kaitan antara hasad? Ustaz, apakah ada kaitan perbuatan hasad dengan penyakit ain? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ain itu kan sambaran mata yang mendahulukan takdir, ada landasan hasad yang dimiliki. Ya. Jadi kadang-kadang kalau melihat orang mobil bagus, bagus banget tuh mobil dan dia pengen punya seperti itu, setan menumpangi itu, atau tabrakan tuh mobil. Duh, cakep amat, anak siapa nih? Sakit. Ya, hari ini kan yang kena fitnah kan makanan supermarket. Ini bergula lah, pengawet lah, ada anak punya diabetes, stadium ini, stadium itu, kanker gitu. Lah, air kita suka menggampangkan air. Kita suka aja anak-anak kita atau anak kita pegang handphone banyak foto, ibu. Makanya zikir pagi petang jangan putus. Kalau kira-kira kita tinggal di sebuah kampung, kita pakai mobil mewah, hati-hati. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati, sering-sering zikir. Anda suka barang antik, ada orang melihat, ya Allah mobilnya keren banget, bisa mogok. Hati-hati. Makanya jangan suka mancing air. Ya, kira-kira bakal banyak hal yang kita perbuat memancing orang. Aduh, ya, jadi kayak kita nih suka ngomong begini dilihat sama manusia, kajian live kan. Makanya ya mungkin aja ada kaitannya dengan, tapi kita ini gampang berpikir ya. Kalau dipuji sama orang, masya Allah, la ilaha illa anta. Jangan terus jadi action kalau dipuji terus kena air ya. Allah, ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf pertanyaan dibaca Ustaz. Bagaimana cara mengingatkan teman yang tergelincir saat adab di majelis ilmu, seperti ketika saat makan berebut atau belum semua makan sudah buru-buru bungkus makanan dibawa pulang. Ini memang karakter masyarakat lokal ini, Absi ini. Ya berarti dia belum berilmu. Kalau dia berilmu dia akan berpikir bagaimana mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Karena orang yang berilmu itu orang yang tahu bagaimana memberikan manfaat bukan mengambil manfaat. Diingetin aja, itu dididik. Ini makanan digelar ya, nggak dikotak-kotakin. Di situ tamu diperkirakan 100, ada 100 potong ayam. Tolong satu orang satu, ya. Sekarang kalau satu orang ngambil 2-3 ayam, yang lain nggak kebagian, yang lain nggak paham, yang disibir yang punya rumah. Kalau nyuguhin makan serba kurang, padahal enggak. Saya sering kok di yayasan kami begitu. Kita gelar makanan. Kamu berapa? 50 bro, gelarin 100. Tapi itu bisa nggak cukup. Ternyata tadi ikhwan, ahwat kalau ngantri makanan, ngambil 3, 4, ada bawa anak lain. Ini adab dan akhlak. Masuknya attitude. Ya. Orang Islam tuh nggak begitu. Nanti perbuatan kami itu berefek buruk pada orang lain. Jamaah mau datang kunjungan Ustaz, ada 20 orang. Ya udah siapin 40 supaya bisa nambah mereka.
ternyata masih kurang. Ya 20 anak banyak nih. Ivan apa begini banyak. Ini Ivan apa abal-abal nih. Ya. Dia lupa kalau bagaimana berpikir bagaimana mendatangkan manfaat bukan mengambil. Ya. Allah a'lam. Ada pertanyaan lagi mungkin? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau misalnya kita tuh ada iri atau dengki sama misalnya sama seseorang, kita tuh harus menjauhi dia atau kita bagaimana ya Ustaz bagusnya gitu? Karena semakin dekat dengan dia, kayaknya hati itu makin makin nggak bisa makin nggak tenang gitu. Ya. Terima kasih. Dalam ilmu usul fikih itu ada bahasa tentang darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kemungkinan buruk yang terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Anda yang tahu, kamu yang tahu manfaat bergaul sama dia apa? Ya, kalau memang bakal mendatangkan mudarat menjauhlah. Berarti cukup mendoakan dari jauh. Gitu. Karena kalau memang berkolaborasi menimbulkan maksiat, ya menjauhi yang lebih utama. Gitu. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita bisa mendatangkan hidayah. Hidayah itu urusan Allah. Maka pandai-pandai untuk mencegah keburukan yang bakal terjadi. Kalau memang berbahaya, tinggalkan. Walaupun tetap usahakan bagaimana Allah memberikan hidayah buat dia. Caranya bagaimana? Allah mengabrani orang yang dapat hidayah deh. Soalnya pegel tiap melihat dia, saya pengen ikut-ikutan gitu misalnya gitu ya. Allah. Baru. Ada lagi? Ya, silakan dibuka apa silakan. Kalau di luar jalur ini boleh bertanya. Silakan. Nggak masalah. Silakan. Saya dengar itu suaranya. Iya. Iya, sekarang. Iya. Misalnya kita ini mengenai sedekah ini. Iya. Kita bertetangga. Iya. Kebetulan itu non muslim. Iya. Tapi kita banyak barang yang kita mau sedekahkan. Iya. Keluarga dan lain-lain. Iya. Karena dia itu non muslim, tetangga kita. Dan kita pun bersedekah kepada mereka. Jadi ada juga yang mereka butuhkan. Iya. Apakah itu manfaatnya enggak untuk kita di dalam? Iya. Terima kasih. Iya. Dalam Islam ini sedekah itu diterjemahkan zakat. Ada apa namanya? Zakat, infak, sedekah. Gitu ya. Nah, kalau sedekah secara umum, kalau zakat wajib orang Islam 8 golongan, ya. Sedekah juga, kalau infak umum, di mana saudara kita yang susah pun kita kasih nafkah infak nggak apa-apa. Atau mungkin kita melihat ada tetangga kita yang bajunya nggak senonoh, kita punya baju yang panjang bagus, kita kasih dia dulu orang muslim, karena menutupkan pemandangan yang nggak senonohnya masih boleh, nggak masalah. Maka kita berharap mudah-mudahan apa yang kita beri dari uang halal, barang yang halal ini hidayah buat dia. Boleh. Karena Rasulullah pernah memerintahkan kepada Aisyah untuk memberikan makanan kepada tetangganya yang Yahudi. Jadi Nabi itu kalau dulu dari rumah beliau, Raudhah, kemudian mimbar, baru masjid kan itu gitu ya. Nabi itu selalu lewat Raudhah, lewatin rumah orang Yahudi. Selalu ditimbukin sama kotoran kambing. Nabi. Satu waktu tidak ditimbukin sama kotoran kambing. Pulang sholat subuh dia bilang sama Aisyah, istriku Aisyah, tolong kamu berikan makan buat tetangga kita Yahudi. Kenapa ya Rasulullah? Mungkin dia sakit. Kau tahu sesuatu yang belum kau lihat. Kalau kebiasaan nimpuk, tumben semalam nggak nimpuk kata Rasul gitu. Mungkin dia sakit. Berarti diperbolehkan. Ya, Allah a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Ya. Ustaz, mengenai yang tadi Ustaz, kalau kita kan tadi seperti resep Ustaz dengan menjaga zikir pagi petang gitu ya Ustaz. Iya. Ya.
bagaimana dengan anak atau cucu kita Ustaz? Alhamdulillah foto tidak terpasang Ustaz, tapi misalnya pada saat kita ajak dia bermain gitu Ustaz, kan ketemu banyak orang atau apa Ustaz, apakah dari suasana seperti itu bisa muncul juga air Ustaz? Nah, Mohon maaf Ustaz, Ustaz. ya, kalau kain sih mungkin di mana saja, makanya Islam kan ajarkan semua doa dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi kan. Ya masuk ke permainan kita bersama, masuk ke WC aja kita baca doa, walaupun kita baca doa. Nah, doa tentang min ainin lama itu dibaca. Jika bagi petang dibaca atau perhatikan pujian, Masya Allah, tabarakallah. Ya jangan suka tuh berselawat Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau orang dulu suka bilang, ibu saya suka ngomong Tuhan, ada urusan anak jangan kedip, ya, jangan sampai lengah sedikit pun. Karena mana kita tahu ini anak dipuji orang, dan kebanyakan orang-orang ulama, orang-orang Islam itu nggak suka mengekspos anak keluar sampai dia anak dewasa, karena anak rentan sekali kena air. Ya, jadi udahlah, gak usah khawatir. Dia anak seperti buah yang bakal matang dipanen pada waktunya nanti. Kita kadang suka nggak sabar, anak juara dipajang, anak ini dipajang, tidak kena air. Baru hafal juz 30, semua orang dikasih tahu, gitu ya. Baru hafal 5 juz, taruh di sosmed. Jangan. Ada ini kan gampang vlog, ya bikin video pendek, itu tuh pancingan-pancingan lain. Tapi kalau kita sudah dewasa, zikir pagi petang kita itu Masya Allah. Ya. Nah. Pertanyaan kita. Kita mohon nasihatnya untuk anak dan beberapa rekan anak. Beberapa waktu lalu ulama yang anak kagumi meninggal, dan kalau anak lihat video kajian beliau, kadang anak sedih dan anak takut itu jadi gulu. Mohon nasihatnya. Bersedih dengan kematian ulama itu merupakan bentuk kemuliaan. Karena Nabi mengatakan bahwa Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta la yubqi minhu aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala wa su'ilu fa'afta bi ghairi ilmin. Kata Nabi gini, Allah itu kalau ngambil ilmu, bukan ilmu yang diambil ulama diwafatkan. Kalau ulama sudah diwafatkan, orang akan menganggap ulama baru yang nggak selevel. Ditanya, jawab, jawabannya ngaco. Gitu. Makanya ketika ulama wafat, dibilangnya amal husni, hari kesedihan. Tapi jangan sampai berlebihan. Karena setiap manusia pasti meninggal. Kita juga bakal meninggal, kan? Dan perlu kita muliakan meninggalnya ulama itu menggunakan ilmu yang pernah diberikan sama kita untuk jadi amal jariah. Sedihlah ya, kita mau nanya ke siapa lagi kalau nggak ada ulama. Ya sedih, kalau buat menuntut ilmu dengan gurunya meninggal sedih. Kita diperintahkan dalam Quran fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun, tanya sama orang yang berilmu kalau kita nggak tahu. Sekarang udah nggak ada yang berilmu, ya sedih. Sedih loh kita ketika lulus dari pesantren, tidak mau dari pesantren sedih. Karena di luar kita nggak ketemu lagi guru-guru hebat di pesantren gitu loh. Sedih. Tapi jangan gulu, jangan berlebihan sampai kita lupa bahwa hidup ini ya ujungnya adalah kematian. Allahumma sholli ya. Baik, terus ada kembali. Kalau menghindari orang yang suka hasad, suka lupa, apa kita dosa? Enggak. Kalau disampaikan tadi, mencegah keburukan lebih ke depan dan melakukan kebaikan. Kalau orang yang hasad itu adik kandung sendiri, apa termasuk silaturahmi? Niatnya apa? Kalau niatnya memang memutus silaturahmi, atau niat, tapi kalau niatnya memang pengen memberikan pelajaran, kita mau amal niat. Semua tergantung niat. Gila. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kita kalau punya saudara, keluarga, teman yang suka hasad, jangan mempertontonkan sesuatu yang memancing hasad dia gitu loh. Jadilah orang yang tawal tuh low profile. Udah tahu punya saudara yang kalau kita pakai baju bagus diomongin. Sengaja tiap ketemu baju bagus, dia diomongin. Udah tahu punya keluarga yang gini-gini, harus. Makanya jangan beragam gaya dengan orang yang seperti itu. Ada orang berbuat salah itu karena ada kesempatan untuk berbuat salah.
Kita jangan berikan kesempatan untuk dia berbuat salah. Ya, jadilah orang yang kalau orang melihat kita tuh bertasbih. Ya, jangan orang lihat kita beristighfar. Astagfirullah, berarti masalah gitu ya. Semoga maafkan insya Allah. Ya, kalau ya Allah, minta maaf ya pada kekurangan, kesempatan yang Allah juga ubah di antara kita. Terus semangat belajar. Nggak ada guru kita bisa belajar dengan cara online. Ya, kalau mungkin kita bisa online kalau dari kejauhan membahas buku-buku tertentu untuk jadi buku pijakan kita penting loh. Kayak gini penting banget dibahas. Kalau cuma menanti kedatangan ustaz, kita nggak belajar nanti ya. Aturlah waktu untuk bisa merutinkan kajian-kajian kita insya Allah. Ya, itu aja kali ini minta maaf ya kalau ada kurangnya. Semoga Allah mendengar kita dan semuanya yang banyak insya Allah. Jazakumullah khair. Semoga tempat ini Allah berkah insya Allah ya. Amzilna mungsalan mubarak wa anta khairul muhsinin. Dan saya berdoa buat diri saya dan teman-teman jamaah sekalian semoga diberikan yang terbaik. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. فنعيم ورحمتك قريب مجيب دعوات يا قاضي المجال لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Ustaz, untuk itu masalah itu. Selanjutnya mungkin ibu-ibu. Langsung bawa ke pertama-tama.